Saat ini yang membantu usaha keluarga ada saya dan sama adik saya yang paling kecil. Tapi kurang lebihnya gini, customer itu akan lebih appreciate kalau kita hadir. Kalau manusia itu target market kita, audiens kita itu punya perasaan ya kita sentuh dengan rasa. Selamat siang pemirsa Gedu TV. Kali ini kita lagi berada di Meotel Kebumen. Kali ini kita mau bincang-bincang bisnis dengan Kak Santoso Budiawan. Gimana kabarnya Kak? Baik-baik, Intan. Salam kenal. Salam kenal juga. Saya mau mulai pertanyaan dikit, boleh Kak? Boleh. Boleh diceritain bisnisnya di Kebumen ini apa aja? Di Kebumen ini sebetulnya kalau kita kan bisnis usaha keluarga ya, itu ada di bidang otomotif sama di hospitality. Gitu. Otomotifnya apa aja? Otomotifnya kita sepeda motor sama mobil, ada sepeda motor baru, ada second, mobil juga sama. Kalau terkait pandemi ini keganggu nggak sih? Terkait dengan pandemi tentu semuanya berdampak ya, tapi dampak itu ada yang negatif, ada yang positif. Tapi di sektor kita, di otomotif, ya pasti berdampak. Terutama di saat-saat awal-awal pandemi berlangsung itu sangat berdampak. Kalau jumlah karyawan sendiri ada berapa? Jumlah karyawan sendiri ada berapa ya? Mungkin 150-an mungkin. Terus menyiasatinya saat di pandemi ini seperti apa kalau dengan karyawan? Dengan karyawan macam-macam, tergantung dari sektor bisnisnya. Kalau misalnya kami di otomotif, itu kan ada beberapa departemen. Dari ada beberapa departemen, misalnya kita bilang mulai dari survei. Pasti kan market ini kan turun ya, market kan turun. Orang yang tadinya itu fokus kebutuhannya, prioritasnya itu adalah untuk misalnya leisure atau belanja segala macam, kemudian tiba-tiba harus beralih ke hygiene, ke kebersihan, untuk beli masker, untuk beli bersih-bersih rumah dan lain-lain. Tentunya yang tadinya memprioritaskan untuk beli motor ataupun mobil, sekarang pasti beralihnya ke sana. Nah, tentunya ini sangat berdampak buat kami di Muncul, di divisi otomotif. Karena yang tadinya kita sebulan mungkin bisa sekian penjualannya, menjadi tidak ada separuhnya. Nah, tentunya kita harus melakukan sedikit perubahan. Misalnya dari sisi manning atau manpower. Yang tadinya teman-teman bekerja di surveyor gitu atau kredit analis, sekarang teman-teman harus banyak terjun juga ke divisi kredit gitu, misalnya seperti itu. Terus kemudian teman-teman yang tadinya di marketing lapangan, marketing field, mereka juga harus belajar bagaimana mereka tetap in touch sama customer kita, tetapi dengan menggunakan media-media yang lain, misalnya online. Berarti media promosinya kalau dari Muncul Group tadi apa aja? Salah satunya Suara Merdeka. Lainnya gitu? Lainnya kita ada ATL, ada BTL. Kalau ATL itu kita dibantu sama TPM ya. Kalau BTL kita ada offline sama online. Kalau offline ya tetap sama yang lain. Masih ada banner, poster, baliho gitu. Kalau brosur. Gitu. Kalau Kak Santoso sendiri itu memulai bisnisnya itu di tahun berapa? Kalau saya memulai membantu usaha keluarga ini sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu. Gitu. Boleh diceritain nggak sih sejarahnya, awalnya itu gimana? Awalnya apa? Awalnya berkembangnya bisnisnya itu, ya bisnis otomotif sama di hotelnya ini. Oh gitu. Berarti ini kita bicara sekitar ngulik lah. Berapa? 35 tahun yang lalu mungkin. Boleh. Ya. Jadi awalnya papa saya itu bermula dari usaha kelontong sih sebetulnya sih. Kelontong di Karanganyar, saat ini masih ada tokonya, masih ada itunya. Itu jualan seperti batu baterai, jam dinding, pakaian dalam, jarum dan lain-lain. Ya seperti itu awalnya. Itu bisnis orang tua. Apa kakek nenek saya.
Lalu kemudian pada waktu itu ada satu merek TV yang dicoba untuk ditawarkan ke reseller yang ada di sini, tapi tidak ada yang respon. Kemudian dititipkan sama papa saya gitu. Kemudian papa saya pun juga karena pada waktu itu kondisi sosial ekonominya kurang begitu baik, sehingga ya sempat hampir untuk menolak karena tidak bisa memberikan jaminan atau bayar gitu. Jadi tetapi dari distributor TV itu diberikan kepercayaan, dititipkan di situ. Nah, dari situ kemudian papa saya mulai bikin iklan di radio pada waktu itu. Jadi TV-nya dibikin jual beli gitu. Karena memang itu bukan brand yang begitu terkenal ya, pada waktu itu kan juga belum ada jual beli juga. Jadi tukar tambah. Nah, jadi dibikin iklan. Buat yang TV-nya kecil-kecil boleh tukar tambah dengan yang TV yang baru, sedangkan untuk TV-TV yang second diservis, diperbaiki dan dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Asal muasalnya dari situ. Dari situ. Ya. Terus yang dari anak-anaknya sendiri, yang ngelola bisnisnya itu ada berapa anaknya? Saat ini yang membantu usaha keluarga ada saya sama adik saya yang paling kecil. Oh, gitu. Kak Santoso sendiri kenapa milih nerusin bisnis orang tua ini? Kenapa milih terusin bisnis orang tua? Kan biasa bisa mau pilih yang lain. Sempat kepengen yang lain juga, tetapi yang namanya membangun setelah sekian lama dalam perjalanan ini ya, saya pikir-pikir di dalam bisnis itu yang paling susah itu adalah membangun trust customer, membangun customer base dan membangun momentum. Dan ayah saya sudah mulai membentuk platform dan juga fondasi yang cukup baik, sehingga menurut saya akan lebih mudah untuk meneruskan dan mengembangkan. Walaupun sebetulnya tantangannya juga cukup sulit juga ya sekarang. Tapi jauh lebih beruntung saya yang sudah memiliki platform foundation daripada yang harus membangun dari bawah. Kalau sekarang kita pengen ngomongin ke hospitality-nya. Hospitality ya. Dari sudut pandang Kak Santoso sendiri terkait jangka panjang potensi wisata yang ada di Kebumen ini seperti apa? Potensi wisata yang ada di Kebumen. Oh, cukup baik, sangat baik. Saat ini kita lagi trennya adalah tren wisata itu adalah wisata alam. Dan Kebumen sendiri memiliki banyak sekali wisata alam mulai dari gunung sampai dengan laut. Jadi dan juga ke depan ini kan apa yang digagas sama pemerintah pusat, kita sebentar lagi juga punya jalan tol. Oh, iya. Nah, Kebumen sendiri kemarin saya kalau tidak salah melihat berita dari Pak Bupati itu sudah mungkin akan ada 3 exit tol di Kabupaten Kebumen, dan tentunya itu akan sangat berdampak baik ya untuk wisatawan ataupun traveler yang tadinya mungkin mereka banyak berhenti di Purwokerto atau di Jogja. Nah, sekarang ini kan dengan adanya tol, mereka bisa berhenti di mana saja, nggak harus di kota-kota besar. Jadi memperpendek waktu travel. Gitu. Terus di Meotel Kebumen sendiri tuh nerapin sesuai protokol kesehatannya seperti apa ya Pak? Kak? Oh, kami sangat concern terhadap hal tersebut karena ini kan yang namanya pandemik ini kan global ya, dan dari pemerintah pun saat ini juga belum ada vaksin atau cure ya, atau obatnya itu juga belum ada, sehingga apa yang ditetapkan baik Kementerian Kesehatan maupun dari WHO kami ikutin semua, mulai dari setiap staf kami yang masuk ataupun tamu sebelum masuk itu dipastikan mereka mencuci tangan terlebih dahulu di depan, seperti tadi Kak Intan juga cuci tangan di depan. Terus kita ada thermal scanner dan kami memastikan bahwa seluruh
seluruh pengunjung dan juga staf kami tetap menggunakan masker dalam keadaan apapun di ruang publik. Gitu. Dan ada beberapa protokol-protokol yang lain sih sebetulnya, seperti misalnya ketika kita prepare makanan, mereka wajib menggunakan 3 layers APD seperti sarung tangan, kacamata sama penutup masker gitu ya, dan yang lain-lain. Sempat tutup nggak sih, Kak? Alhamdulillah, puji syukur kami tetap bisa berjalan walaupun ada sedikit modifikasi ataupun kebijakan-kebijakan yang kita ambil tentunya pada saat di awal-awal pandemi gitu. Oh, gitu. Terus karyawannya yang dari Miotel sendiri nerapin WFH gitu nggak? Jadi begini, untuk WFH itu hanya kita lakukan untuk beberapa karyawan yang memang secara pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Misalnya akunting atau marketing itu bisa. Tetapi kalau kita bicara masalah room service, housekeeping, FB, FO, security, gardeners, ya mereka tetap harus hadir ya untuk melakukan pekerjaan itu, karena itu physical dan attach sama bangunan ini. Pengurangan jam kerja gitu juga atau enggak? Iya. Iya. Terus sekarang kan udah mulai new normal nih. Iya. Kak, dari Miotel Kebumen sendiri gimana? Sejak adanya new normal yang ditetapkan sama pemerintah, kami mulai melakukan kembali mencoba rutinitas seperti awal ya, tentunya dengan protokol-protokol kesehatan yang baru, seperti misalnya marketing yang tadinya kita via surel ke pelanggan-pelanggan atau tamu-tamu kami di Miotel, sekarang kembali melakukan kunjungan visit, gitu. Ya tentunya dengan menggunakan APD gitu. Ya banyaklah hal-hal yang memang harus kita kembali back to normal. Kita sambung lagi percakapan. Percakapan tentang apa nih? Lanjut ya. Kalau menurut Kak Santoso sendiri, di Kebumen ini perekonomiannya lagi seperti apa? Lagi lesu atau gimana? Di Kebumen ya? Menurut saya di Kebumen perekonomiannya sekarang tidak lagi lesu, tetapi mungkin kata-kata yang lebih cocok adalah mulai berangsur-angsur mereka itu beradaptasi untuk naik, move on. Ya, membuat pola bisnis yang baru lah, intinya begitu. Udah mulai bisa beradaptasi dengan keadaan eksternal yang sekarang ini. Yang seperti apa? Yang seperti misalnya begini, contohnya misalnya rumah makan ya, kita di rumah makan ya kan. Rumah makan sejak ada pandemi banyak yang tutup. Tetapi yang harus kita ketahui bahwa sebetulnya apakah ekonomi itu benar-benar turun apa enggak? Parameter ekonomi kan bukan berdasarkan satu pekerjaan atau dua pekerjaan atau satu sektor, dua sektor saja, tetapi bagaimana uang itu berputar. Nah, kalau kita melihat perputaran uang di bank, sebetulnya tuh uangnya nggak turun perputarannya. Ya memang betul kalau tentang perputaran uang yang bersumber dari APBN atau APBD banyak yang turun karena banyak proyek-proyek yang belum cair. Tapi kalau perputaran uang secara makro market itu tidak terlalu signifikan. Cuma ya tadi yang saya sampaikan di segmen awal tadi bahwa yang tadinya prioritas orang untuk beli yang kebutuhan sehari-hari mungkin jadi kebutuhan yang untuk menyesuaikan diri dengan pandemik ini gitu kan. Nah kalau di Kebumen ini misalnya tadi contoh di restoran yang tadinya karena orang takut untuk keluar karena mungkin ada virus berterbangan nggak kelihatan dan lain-lain, ya udah take away aja gitu kan, atau mungkin pakai Gojek, mungkin mereka lebih pakai rice bowl dan lain-lain, itu kan mungkin lebih bisa kesana gitu loh. Itu contoh di situ. Terus kemudian apalagi ya yang ini ya kayak transportasi umum gitu kan.
yang tadinya mereka berpadat-padatan, sekarang kita lihat bis-bis pariwisata pun sekarang juga sudah membatasi penumpangnya gitu kan gitu. Terus kayak kami sendiri di otomotif yang tadinya orang customer kita nggak mantep kalau nggak ngelihat barang, aku mau beli motor nih, motornya ya harus ngelihat lah ya yang ini gitu kan. Nah, mau nggak mau karena sekarang nggak boleh datang ke showroom, ya mereka jadi nggak mantep. Tapi bagaimana kita bisa menyediakan katalog digital gitu kan istilahnya kan. Bagaimana kita bisa membuat katalog digital ini ataupun media-media yang lain yang bisa kita kirim secara virtual ke customer kita, sehingga mereka pun bisa yakin dan mantep belanja dari rumah, sehingga proses administrasi dan lain-lain pun juga bisa langsung dilakukan di rumah customer kita. Nah, hal-hal begitu saya rasa sudah mulai dilakukan oleh banyak pengusaha-pengusaha, baik dari UMKM maupun usaha besar yang ada di Kebumen. Kebumen sendiri ya? Iya. Berarti strateginya kan kayak ini tadi yang barusan di ucapin sama Kak Santoso kan ya, strateginya. Gimana? Dari pengusaha-pengusaha Jadi tadi. kalau menurut saya begini ya, yang namanya eksternal faktor itu kan ada keadaan politik, ekonomi, socio-culture, dan perkembangan teknologi. Itu adalah hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Sedangkan yang bisa kita kendalikan ya hanya internal faktor kita saja, kekuatan dan kelemahan kita. Nah, bagaimana kita melakukan leverage organisasi kita yang kita punyai ini dengan keadaan eksternal kita dan juga market kita. Nah, seperti halnya kita melakukan campaign marketing gitu ya. Zaman dulu ya kan, mungkin ketika saya bukan zaman dulu lah ya, ketika saya mulai masuk di Muncul aja kita sekitar 10 tahun yang lalu ya. Di Muncul itu masih sangat proporsi untuk melakukan kita spending budget untuk marketing itu masih di ini offline, kayak bikin baliho, koran gitu. Tapi 1-2 tahun itu sudah mulai bergeser ke radio, ya kan? Karena apa? Segmen kita ngikutin. Nah, sekarang orang-orang yang dengerin radio itu sudah sedikit karena sudah generasi pengambil keputusan itu sudah diambil alih sama generasi X dan Y dan milenial ke depan, dan kita pun harus mengikuti itu. Nah, apa sih yang bisa membuat kita stay connected sama mereka gitu kan? Kalau yang mereka pegang adalah gadget, ya bagaimana melalui gadget ini kita bisa mendeliver kita punya message ke mereka. Gitu. Kalau caranya menurut Kak Santoso sendiri buat kayak ngerangkul generasi milenial itu seperti apa? Kalau menurut saya, gini. Kalau menurut saya secara pribadi, yang namanya manusia itu punya pikiran dan perasaan. Nah, itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Nah, kalau manusia itu target market kita, audiens kita itu punya perasaan, ya kita sentuh dengan rasa. Ke generasi milenial itu? Iya, gini ya. Yang saya mau sampaikan begini. Banyak orang menganggap sepele pertemuan atau interview yang secara langsung seperti ini misalnya. Tetapi apa yang saya rasakan ketika saya di interview melalui webinar atau misalnya kita melakukan dengan Zoom virtual sama secara langsung, rasanya beda nggak? Yeah. Ada yang bergetar kan? Enggak lah, tapi kurang lebihnya gini, customer itu akan lebih appreciate kalau kita hadir. Gitu. Karena di situ kita ada yang namanya eye contact, ada yang namanya body language, dan itu sebetulnya yang berbicara lebih dari hanya sekedar pesan. Gitu. Itu yang mau saya sampaikan sebetulnya. Oh gitu. Ada nggak sih terakhir ini? Iya, terakhir. Tips buat kawula muda ini biar nanti kalau misal mau bisnis itu lebih kayak dapat inspiratif lah. Itu kayak gimana? Buat kawula muda yang pesan-pesannya. Jadi zaman sekarang ini kan sudah ada banyak, ketika nanti yang kawula muda akan masuk ke workforce gitu ya,
itu berbeda dengan zaman ayah saya atau zaman saya. Zaman semakin kita ke depan nanti itu akan ada bisnis-bisnis raksasa yang memang sudah eksis di sana, gitu kan. Jadi mau nggak mau kalau yang namanya anak-anak muda mau memulai bisnis, ya mereka harus benar-benar menentukan arah bisnisnya tuh mereka mau kemana. Terus mereka punya keunikan itu apa, gitu kan. Nah setelah itu ya jangan ragu untuk berjalan, karena apa yang kita lakukan itu yang sekarang salah belum tentu ke depan jadi salah, mungkin benar, dan yang kita lakukan benar kemarin sekarang mungkin bisa salah. Nah itulah proses adaptasi. Jadi buat teman-teman adik-adik yang besok sudah mulai masuk ke dunia pekerjaan, ya nggak boleh putus asa, tetap harus berusaha berubah untuk bergerak maju ke depan. Kita nggak boleh stay apa yang kita kerjakan sekarang setahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi itu sama. Tetap harus kita bisa adjust dan adapt sama kita punya lingkungan. Itu kalau kita mau bertahan. Cukup sekian, terima kasih Kak Santoso waktunya. Terima kasih juga Intan. Interview kali ini, sampai ketemu ke edisi-edisi selanjutnya.